Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dalam mutiara Ramadan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Inmas TV yang dirahmati oleh Allah. Pada kajian Mutiara Ramadan kali ini, kita akan mengangkat tema orang yang merugi pada bulan Ramadan yang akan diulas oleh guru kita Dr. Haji Hasanuddin MHI yang akan kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asyik Sahri Ramadan. Qauli ta'ala ya ayyuhan alaikum ta'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wal wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma para pemirsa Inmas, alhamdulillah pada hari kedua dan kesehatan dan keafiatan dan kekuatan. Alhamdulillah kita semua pada puasa. Kesehatan pada saat pandemi masih mewabah di jagat bumi, apabila kita selatan, dan alhamdulillah kita syukur di antara kawan-kawan kita ada yang barangkali mendahului kita, tapi kita yang Maha Kuasa dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun 1400 ya, tepatan dengan tahun 2000. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli sallim. Pemirsa Inmas TV manapun berada, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan sebuah materi dan judul orang-orang yang bulan Ramadan. Hal ini didasarkan oleh salah satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan man salaha qabla ayyub farlah." Rogima anfu makna celaka, atau lebih tepatnya rugi orang yang padanya hadir Ramadan, lalu kemudian Ramadan itu meninggalkannya, sementara dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini adalah orang rugi. Dalam salah satu buku karya Abdul Aziz As-Sadan yang berjudul Puasa Tapi, memaparkan ada paling tidak 5 golongan orang yang dikategorikan Ramadan hadir padanya tapi tidak memperoleh keuntungan, tapi yang ada adalah merugi. Yang pertama adalah golongan orang yang menganggap bahwa bulan Ramadan itu adalah sebagai bulan yang biasa saja, sebagaimana bulan-bulan yang lain.
memahami seperti itu. Di dalam salah satu kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Nasr Ibnu Muhammad As-Samarqand, kan, Ramadan adalah syahrullah wa fadlu ala sairi kapadlillah ala khalqih. Kata Syekh Nasr menyebutkan di dalam Tanbihul Ghafilin, Ramadan adalah bulannya Allah. Keunggulan bulan ini banding dengan bulan-bulan yang lain adalah ibarat Allah dengan makhluk. Tentu sangat jauh berbeda ibarat langit dan bahkan di dalam salah satu hadis Nabi disebutkan Ramadan ashur adalah kepalanya dari seluruh bulan yang ada. Sebab itu barang siapa yang menganggap Ramadan biasa-biasa saja sebagaimana bulan lain, yakinlah dia akan merugi apabila Ramadan meninggalkannya. Padahal bulan Ramadan itu ada beberapa keutamaan yang apabila kita laksanakan dengan baik, Allah akan mendapatkan kemenangan. Yang pertama, di bulan Ramadan itu adalah ibadah, amailus sholihah, pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis disebutkan, kullu amal ibni Adam du'af al hasanatu isru amsalihha la sab'i marratin atau ila sab'i mi'ati di'fin. Qala Allah ta'ala jalla jalla tasyam fa inna wa ana ajri yada'u sahrahu yada'u sahwatahu wa ta'amah in ajli shaim farhatun dal iftar wa farhatun dal liqa walahuluful alih atyabu indallah min fihil misk. Hadis ini sangat luar biasa. Sebutkan bahwa setiap amal Ibnu Adam pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan semisal dengan 10 kali kebaikannya. Kalau 1 kali kita bersedekah, maka ibarat kali kita bersedekah di bulan selain Ramadan. Kalau kita 1 kali melaksanakan sholat sunnah bulan Ramadan, maka ibarat 10 kali melaksanakan sholat sunnah bulan Ramadan. Dan ini sebanding 100 kali lipat ganda pahala. Oleh sebab itu, jangan menganggap bahwa Ramadan itu hal yang biasa saja. Mumpung segala sesuatunya dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita prestasi, laksanakan amilus sholihah banyak mungkin, karena belum tentu Ramadan hari ini akan kita lalui bagaimana yang telah barangkali saudara-saudara kita. Pada kenyataannya Ramadan yang lalu kita bersama kita, tapi Ramadan pada hari ini telah meninggalkan kita. Maka kita diberi kesempatan, namun masih ada di bulan Ramadan, mari kita berinvestasi karena kebaikan ini ganjari pahalanya sekali kebaikan. Yang kedua, doa orang puasa di bulan Ramadan akan lebih kabul. Setiap doa pasti dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada doa yang didahulukan, yaitu yang pertama as-shaim, orang yang sedang berpuasa, wal imamul adil, imam yang adil, al madlum. Yang ketiga, bulan Ramadan, kita puasa di bulan Ramadan ini adalah
Bagaimana kan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, qamus shalah, ta'uz zakah, wa shaumu ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi. Jelas sekali. Kita wajib rukun namanya. Rukun itu adalah hal yang bagian dari sesuatu yang kalau sesuatu itu tidak ada maka pincanglah. Maka kita disebut orang Islam. Salah satunya kita kalau kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka jika seorang muslim tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka sesungguhnya telah pincang karena telah kehilangan dalam Islam. Yang kelima adalah bulan Ramadan ini setan-setan dibuka dan neraka, pintu neraka di dalam sebuah hadis disebutkan, baginda Rasulullah sebutkan, dakhala Ramadan tatis syayati wa putihat abwabul jannah wa ugliqat abwab. Apabila datang bulan Ramadan, maka setan-setan itu dibelenggu, gak dibuka. Maka dengan beberapa hal yang telah disampaikan tadi jelas, bulan Ramadan ini adalah bulan yang lain daripada bulan. Oleh sebab itu, akan rugi seseorang apabila menganggap Ramadan barat halnya sebagaimana bulan. Yang kedua, orang yang merugi, kata Aziz As-Sa'dan dalam buku Puasa Tapi adalah orang-orang yang sudah datang bulan Ramadan, dia seolah-olah yang paling taat. Tetapi hilang Ramadan, hilang juga ketaatan. Dan Ramadan dia berhijab sampai serapi-rapinya. Datang ke masjid paling dulu sekali. Taraweh diikuti, tapi lewat bulan Ramadan dia telah melaksanakan kewajiban sholatnya. Dia juga wanita itu berhijab dan dia melanggar syariat-syariat yang lainnya, bahkan dia tetap melaksanakan. Naudzubillah. Berarti akan merugi apabila hadir Ramadan dia hanya sebatas ingin ria pada dipuji bahwa dia adalah orang religius. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran surat Hud, bukan Al-Hud, surat Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Fastaqim, maka kamu tuh istiqomah kama umirta, sebagaimana apa yang aku perintahkan kepadamu wahai Muhammad. Faman taba ma'aka, dan orang-orang yang bertobat bersih. Kunci dalam ibadah, kunci dalam beramal adalah istiqomah. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada saya apa yang dan kemudian tidak usah bertanya lagi setelah itu, apa yang menjadikan aku, perlakuan atau perbuatan apa yang menjadikan aku menjadi seorang muslim?" Maka kata baginda Rasulullah SAW menjawab, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kamu kepada Allah, mustaqim, dan istiqomah. Artinya, keiman itu ada di dalam hati, meyakini, maka akan dilaksanakanlah perintahnya dan akan dilaksanakan juga larangan. Maka apabila Ramadan hanya dijadikan sebagai seremonial, kesempatan untuk kualitas keriaan, nampakkan bahwa dia adalah paling spesial, dan setelah itu
tidak berbekas adalah orang-orang seperti orang yang merugi datang Ramadan dan Yang ketiga, orang yang berpuasa tetapi sayang puasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Secara syar'i memang betul bahwa yang namanya puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan membatalkannya dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tetapi ada sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW menyebutkan khamsun yubtirna shaim al-ghibah wan namimah wal kadab wan nadru bisahwah wal yaminu kadibah. Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibah. Ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran, orang yang menggunjing, orang hobi ghibah, ibarat orang yang makan bangkai saudaranya. Tentu sangat menyakitkan. Apabila yang diomongkan itu tentu sesuai dengan kenyataannya, itu adalah ghibah. Apabila apa yang diomongkannya itu jelekan temannya itu sebenarnya, maka akan fitnah, dan fitnah asaddu min qatl, jam dari, dan itu termasuk karakter asasin dan sangat membutuhkan sekali saudara. Oleh sebab itu, sayangi Ramadan, sayangi puasa kita, sayangi ibadah kita. Jangan sekali-kali pada saat kita sudah lapar, menahan dahaga dan haus, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, maka apabila kita ghibah, pahala puasanya akan sia-sia. Kam min shaimin laisa lahu syiyam ilal ju' wal atas. Banyak sekali saudaraku yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan apa-apa. Dan salah satunya adalah melaksanakan atau Yang kedua, wan namimah, mengadu domba, hobi menghasut sana sini. Bilang ke si A, ini tentang si B. Bilang ke si B, ini itu tentang si A. Yang kemudian A dan B menimbulkan tentang perenang, menimbulkan permusuhan, dan akan terjadinya barangkali mengakibatkan yang adu domba. Oleh sebab itu saudaraku, di bulan Ramadan, jauhi sifat namimah, hasut sana sini, yang akan menimbulkan permusuhan antar. Lebih sekarang media sosial sudah seringkali kita melihat, baca, menghasut sana sini. Dan Ramadan hindari hal itu. Tangan kita jaga lebih baik. Tangan kita buka mushaf-mushaf Al-Quran. Baca Al-Quran. Insya Allah kita tidak akan termasuk orang yang pada saat. Yang selanjutnya dalam hadis tersebut disebutkan wal kadhib, berbohong. Di dalam hadis lain disebutkan sesungguhnya Ramadan atau puasa ini adalah perisai. Selagi puasa itu tidak dirusak oleh perkataan bohong. Bohong ini adalah mengucapkan, menyampaikan berita tidak sesuai fakta. Maka bohong ini akan menjadikan kecausan, dan kebohongan adalah awal dari petaka suatu daerah. Jangan sekali-kali berbohong
Karena berbohong akan menistakan diri, bahkan akan merugikan orang lain, kepada berita yang kita sampaikan dasari oleh. Sebab itu saudara, jangan sekali-kali berbohong. Yang keempat adalah wanadru bisahwah. Nah, ini bahaya. Anak lirik sana sini. Bulan Ramadan, jaga mata kita. Sampai kita melihat sesuatu yang akan mengundang syahwah. Karena hanya mata barangkali mendengaran kita akan mengundang syahwah. Orang kita kan birahi. Nah, itu harus dihindari hal-hal seperti itu. Karena apabila terus dilakukan, akan menghilangkan pahala puasa di. Dan yang kelima adalah wal yaminul kadhibah, bersaksi pengadilan, saksi palsu. Ya. Jadi seolah-olah asli tapi tidak asli. Berceritanya seolah-olah benar tetapi disebutkan itu saksi palsu. Seolah jur dalam Al-Qur'an disebutkan. Atau syahadat jur dalam Al-Qur'an. Nah, itu berbahaya sekali. Akan menimbulkan dua bahaya. Pertama, bahaya karena putusan hakim atau hakim akan jadi ke. Yang kedua, tentu ada korban dari perlakuan perbohongan saksian pengadilan, yaitu tentu yang berperkara akan mendapatkan putusan yang. Oleh sebab itu jangan sekali-kali berbuat syahadat tujur atau al-yaminul kadhibah, apalagi di Ramadan, akan batalkan pahala daripada puasa. Yang keempat, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak memanfaatkan baikmu mumpung ada bulan Ramadan. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ada di antara saudara kita pada tahun lalu bersama kita, tapi di tahun Ramadan ini kawan kita sudah mendahului kita. Ajal yang ditakdirkan Allah kita diberi. Maka Ramadan ini belum tentu akan ketemu lagi. Oleh sebab itu, manfaatkan sebaik. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana dosa-dosa kita akan diampuni. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, Allahumma taqaddam. Barang siapa yang berpuasa dasari oleh keimanan, wahtisaban, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu adalah at-tasdiq wal iqraru bil lisan wal af'alu bil arkan. Jadi keyakinan itu menyatu menjadi sebuah keimanan. Kita puasa dasarnya bukan karena rasa malu, tapi rasa betul karena perintah Allah yang telah disampaikan tadi di dalam surat Al-Quran. Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena semata-mata melaksanakan perintah Allah, wahtisaban, dan memang hanya mengharap keridhaan Allah, maka gufira ma taqaddam, akan dihapus dosa setahun. Saudaraku, saya kira antara kita tidak adalah orang, ya, dan tidak boleh kita menganggap diri tidak berdosa. Oleh sebab itu, kecil apapun dosa, la soghirata ma'al iqrar wala kabirata ma'al iqrar. Tidak ada dosa kecil kalau kita laksanakannya terus, maka akan membumbung jadi lama-lama sebagai bukti
dan juga tidak ada dosa besar ma'al wa syari'u ila magfirati rabbihum wa jannatin arduas samawat. Luas sekali ampunan. Banyaklah dosa kita, tentu luaslah ampunan Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, manfaatkan Ramadan ini dengan berbagai amalan ibadah, berbagai kebaikan kita isi. Wabil apalagi dalam sebuah keterangan baginda Rasulullah SAW, apabila datang Ramadan yang menebar kebaikan, lebih cepat kebaikan baginda Rasulullah SAW ketimbang hembusan angin. Luar biasa. Ya, karena baginda Rasulullah sangat tahu besarnya pahala. Yang kedua, Ramadan ini manfaatkan waktu. Ada satu malam dengan malam Lailatul Qadar, malam yang kita beribadah di dalamnya sama dengan lebih baik daripada ibadah seribu. Maka kalau kita tidak manfaatkan bulan Ramadan ini, kita akan yang merugi. Ramadan datang tetapi kita tidak ada perubahan, maka kita akan merugi. Dan yang terakhir kata Abdul Aziz As-Sa'dan dalam bukunya itu, Ramadan hadir tetapi maksiat tetap laksanakan. Luar biasa. Akan makin berbahaya. Ya. Tidak ada memperbaiki diri. Yang tadinya di bulan biasa berjudi, bulan Ramadan juga tetap perjudian dilaksanakan. Salah satu contoh. Yang lainnya barangkali mungkin jarang melaksanakan sholat. Di bulan Ramadan jarang juga melakukan sholat. Perintah-perintah Allah ditinggalkan. Nah, ini tidak ada perubahan. Tahu tentu Ramadan hadir tidak ada akan maknanya bagi. Karena memang hidayah dari. Karena siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan sesat. Siapa yang sesat tanpa ada hidayah Allah, apapun yakin akan tetap dalam. Begitu saudaraku, Sain Mas TV. Itulah saya kira apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mari tempatkan diri untuk berbanyak ibadah di bulan Ramadan. Karena waktu adalah sangat singkat. Ali menyebutkan dalam sebuah kata-kata bijaknya, al-waktu kasyayf illam taqta qata'an. Waktu itu adalah ibarat pedang. Illam taqta, apabila kamu tidak pegang dan kamu hujamkan, maka pedang itu akan menghujam. Artinya, gunakanlah waktu. Kalau kita tidak mampu menggunakan waktu, maka kita akan tergiur waktu dan akan sia-sia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesilapan sana sini, dan kepada Allah saya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inmas TV yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh guru kita Dr. Haji Hasanuddin terkait orang yang merugi di bulan Ramadan. Beberapa hal yang bisa kita ambil, bagaimana orang yang merugi, yaitu orang yang menganggap bulan Ramadan adalah sama dengan bulan-bulan lainnya. Sejatinya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Yang kedua adalah orang yang merugi di bulan Ramadan juga, yaitu orang yang merasa paling taat di bulan Ramadan, sementara di bulan lainnya tetap melakukan maksiat. Selanjutnya orang yang merugi di bulan Ramadan yaitu orang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Orang yang merugi di bulan Ramadan juga adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Terakhir, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan.
Pemirsa Inmas TV yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bukan menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Demikian kajian Mutiara Ramadan kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.